Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 31 Juli 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menolong dan menuntun kami agar kami semua mengerti dan mengubahkan hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Lani Kaumpungan. Silahkan, Ibu Lani. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Renungan pagi 31 Juli 2020 berjudul Bahaya dari Percaya Diri Sendiri. Ayat inti terdapat dalam 2 Korintus 1 ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Pikiran harus dipusatkan pada Allah. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh mengalahkan kecenderungan-kecenderungan jahat dari hati alamiah kita. Usaha kita, penyangkalan diri dan ketabahan kita haruslah sebanding dengan nilai tak terbatas yang harus kita kejar. Hanya dengan mengalahkan sebagaimana Yesus telah kalahkan, maka kita akan memenangkan mahkota kehidupan. Bahaya manusia yang besar ialah menipu diri sendiri, memanjakan rasa kepuasan sendiri, dan dengan begitu memisahkan diri dari Allah, sumber kekuatannya. Kecenderungan kita yang alamiah, kecuali dibetulkan oleh Roh Kudus, Allah memiliki dalam dirinya benih-benih kematian moral. Kecuali kita berhubungan dengan Allah, kita tidak dapat menolak pengaruh pemanjaan diri yang tidak disucikan, cinta diri, dan godaan berbuat dosa. Untuk memperoleh pertolongan dari Tuhan, kita harus menyadari kebutuhan kita. Kita harus benar-benar mengenal diri kita sendiri. Hanya orang yang mengenal dirinya sebagai orang berdosa yang dapat diselamatkan oleh Tuhan. Hanya setelah melihat diri kita yang tidak berdaya dan setelah meninggalkan rasa percaya diri sendiri, barulah kita dapat berpegang pada kuasa ilahi. Bukan hanya pada permulaan kehidupan keagamaan, penyangkalan diri itu dilakukan. Pada setiap langkah menuju ke surga, hidup itu harus dibaharui. Semua perbuatan kita yang baik bergantung pada satu kuasa di luar diri kita sendiri. Karena itu perlu jangkauan hati yang terus-menerus kepada Allah, satu pengakuan dosa yang sungguh dan senantiasa merendahkan jiwa di hadapannya. Bahaya mengelilingi kita dan kita aman hanya kalau kita menyadari kelemahan kita dan iman kita bergantung teguh kepada penyelamat yang perkasa itu. Kita harus berpaling dari ribuan pokok persoalan yang mengundang perhatian. Ada hal-hal yang menghabiskan waktu dan menimbulkan pertanyaan, tetapi berakhir dalam kekosongan. Minat tertinggi menuntut perhatian dan tenaga yang sungguh-sungguh yang begitu sering diberikan kepada hal-hal relatif tidak berarti. Pengetahuan akan Allah dan Yesus Kristus yang dinyatakan dalam tabiat adalah suatu kehormatan di atas segala hal lain yang dinilai di dunia atau di surga. Itulah pendidikan tertinggi. Itulah kunci yang membuka gerbang kota surgawi. Pengetahuan ini dimaksudkan Allah agar semua orang yang mengenakan Tuhan dapat memperolehnya. Seri Membina Keluarga, Jilid 4, halaman 419 sampai 421. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lani. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, percaya kepada diri sendiri fatal akibatnya.
Membina Keluarga Sehat halaman 155, paragraf 2 menyatakan, cinta akan kemasyuran dan roh percaya diri didorong yang ternyata membawa kematian kepada jiwa itu. Mengapa percaya diri membawa kematian atau fatal kepada jiwa? Councils on Health halaman 383, paragraf 2 berkata, Anda harus menjaga jiwa Anda sendiri dari dosa, keegoisan, kecukupan diri, dan percaya diri. Jadi, percaya diri sendiri itu adalah dosa dan tidak heran fatal, sebab upah dosa adalah maut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lift him up, halaman 331, paragraf 3, menolong kita. Kemudian, lepaskan mata Anda dari diri Anda sendiri dan dorong harapan dan kepercayaan pada Kristus. Biarlah harapanmu tidak terpusat pada dirimu sendiri, tetapi pada Dia yang telah masuk dalam tabir. Yang masuk dalam tabir adalah Yesus Kristus. Yang perlu kita lakukan adalah jangan andalkan diri, tetapi andalkan Yesus yang saat ini ada di dalam bilik Maha Suci sebagai imam besar atau pengantara kita kepada Bapa. Bahkan Paulus menyatakan pernyataan yang lebih ekstrim dalam Filipi 1 ayat 21 yang berbunyi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bukan diri kita lagi yang hidup, tetapi Yesus yang hidup dalam diri kita. Yesus yang terutama dan segalanya. Sons and Daughters of God halaman 328 paragraf 2 menyatakan, marilah kita dalam segala keadaan menjaga kepercayaan kita di dalam Kristus. Dia harus menjadi segalanya bagi kita, yang pertama, yang terakhir, yang terbaik dalam segala hal. Jika Yesus segalanya dalam hidup kita, artinya diri kita tidak ada lagi artinya. Kita tidak andalkan diri, tetapi andalkan Yesus saja. Lalu apa yang kita butuhkan agar kepercayaan diri kita di dalam Kristus dan Kristus menjadi segala-galanya bagi kita? God's Amazing Grace halaman 212 paragraf 6 menasihatkan, ketika seseorang sepenuhnya dikosongkan dari diri sendiri, ketika setiap Allah palsu diusir dari jiwa, kekosongan diisi oleh masuknya Roh Kristus. Orang seperti itu memiliki iman yang memurnikan jiwa dari kekotoran batin. Dia menjadi serupa dengan roh tersebut, dan dia memikirkan hal-hal dari roh. Dia tidak percaya diri sendiri. Kristus adalah segalanya dan di dalam semua. Agar kepercayaan diri kita tetap di dalam Yesus, kita harus menerima kehadiran Roh Kristus dalam hidup kita. Maka, bukan diri kita lagi yang kita andalkan, tetapi Kristuslah segala-galanya. Jadi, percaya diri adalah bahaya, fatal akibatnya. Tetapi percaya diri di dalam Yesus adalah keselamatan. Sebab Yesus sekarang ada di balik tabir, berada dalam bilik Maha Suci, menjadi pengantara kita kepada Bapa. Sekarang inilah waktunya bagi kita untuk membenahi hidup kita, datang kepada Yesus, memohon akan pengampunan atas segala dosa, dan meminta kehadiran Roh-Nya dalam hidup kita untuk ubahkan kita serupa dengan Dia. Kepada Yesuslah kita memandang dan datang. Minta Roh Kristus tinggal dalam hati kita dan ubahkan hidup kita. Nah, sebagai penutup, perhatikan kesaksian Young White berikut ini tentang perjalanan pergerakan Advent. Councils for the Church halaman 359 paragraf 4 menceritakan, dalam meninjau sejarah masa lalu kita, setelah menempuh setiap langkah maju ke posisi kita sekarang, saya dapat mengatakan, terpujilah Allah. Ketika saya melihat apa yang Allah telah buat, saya dipenuhi dengan keheranan dan dengan kepercayaan di dalam Kristus sebagai pemimpin. Kita tidak perlu takut akan masa depan, kecuali kita akan melupakan cara Tuhan memimpin kita dan pengajarannya dalam sejarah masa lalu kita. Pergerakan Advent maju bukan karena kepercayaan pada diri sendiri atau pada diri para pionir, tetapi di dalam Yesus Kristus. Yesuslah yang memimpin pergerakan Advent tersebut. Yesuslah yang mengajar para pionir kita untuk maju langkah demi langkah.
Itu sebabnya iman dan keyakinan yang para pionir miliki masih terpelihara sampai sekarang. Karena yang memimpin dan mengajar adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan karenanya, kita tidak perlu takut akan masa depan. Sebab Tuhan, yaitu Yesus, dan pengajarannya yang pimpin kita. Bagaimana Yesus pimpin dan ajar kita? Melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Karenanya, jangan andalkan diri kita, tetapi andalkan Yesus dengan menerima kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat penting ini, agar kami jangan andalkan diri. Fatal akibatnya. Biarlah kami mengandalkan diri hanya di dalam Yesus Kristus. Diri kami mati, Yesus yang hidup. Yesus yang segala-galanya dalam hidup ini, yang pimpin dan ajar kami. Kami tidak perlu takut akan masa depan, sebab Dialah yang menuntun kami, menyertai kami sampai pada kesudahan. Tolong kami ya Bapa sepanjang hari ini, beserta kami ya Yesus, hadirlah dalam hati kami kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.